Hai anak-anakku semua, hari ini kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Selamat belajar, selamat memperhatikan, sehat selalu ya. Pertama-tama kita akan membahas agenda hari ini. Agenda hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan, rantai makanan, jaring-jaring makanan dan piramida makanan, serta interaksi dalam ekosistem. Oke anak-anakku semua, apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai suatu ruangan dengan segala objek, keadaan, kondisi, maupun makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang saling mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lain. Sekarang kita akan membahas unsur lingkungan. Yang pertama adalah unsur biotik atau makhluk hidup. Yang terdapat dalam biotik adalah tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Yang kedua adalah unsur abiotik, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Contohnya ada air, batu, angin, api, cahaya, dan masih banyak lagi. Sebelum kita menuju ke rantai makanan, sekarang saya akan menjelaskan peran makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Yang pertama, autotrof atau mampu menyusun makanannya sendiri, atau sering juga disebut dengan produsen. Produsen yaitu adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua adalah heterotrof. Heterotrof diartikan sebagai makhluk hidup yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Contohnya, manusia dan hewan. Setelah mengetahui peran makhluk hidup berdasarkan kemampuan menyusun makanan, sekarang kita akan membahas makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Sebagai contoh, sapi, zebra, jerapah, kambing, dan lain-lain. Yang kedua adalah karnivora atau pemakan daging. Contohnya singa dan harimau. Yang ketiga, omnivora atau pemakan segala. Contohnya adalah manusia, babi, ayam, dan masih banyak lagi. Sekarang saatnya kita membahas rantai makanan. Rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu. Dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Contohnya sebagai berikut. Produsen atau dalam hal ini adalah rumput dimakan oleh konsumen tingkat 1 yaitu belalang. Dan belalang dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu katak. Katak dimakan oleh konsumen tingkat ketiga yaitu ular. Ular dimakan oleh burung elang sebagai konsumen tingkat keempat. Lalu elang mati dan diuraikan oleh dekomposer. Selanjutnya kita akan membahas jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan diartikan sebagai sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Berikut contoh dari jaring-jaring makanan. Sebelum kita mempelajari interaksi dalam ekosistem, kita akan mempelajari tentang piramida makanan terlebih dahulu. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Dalam piramida makanan, produsen memiliki tingkat energi tertinggi karena jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan konsumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Bahasan kita selanjutnya adalah interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem meliputi simbiosis, predasi, dan kompetisi. Hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya disebut dengan simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme,
dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Salah satu contohnya adalah kerbau dan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan dari kutu kerbau dan kerbau terhindar dari kutu yang ada di tubuhnya. Selanjutnya adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi pihak yang lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Sebagai contoh, ikan remora dengan ikan hiu atau ikan yang lebih besar. Ikan remora mempunyai semacam alat penghisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Dan ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh adalah hubungan nyamuk dan manusia. Nyamuk menghisap darah manusia untuk bertahan hidup. Namun manusia tidak dapat keuntungan dari nyamuk. Gigitan nyamuk bikin gatal dan bisa menyebabkan penyakit berbahaya bagi manusia. Nah, pembahasan yang terakhir adalah kompetisi dan predasi. Kompetisi adalah interaksi antara dua organisme yang dapat merugikan kedua belah pihak. Contohnya, kompetisi dalam mencari makanan antara kambing. Dan selanjutnya adalah predasi. Predasi adalah interaksi antar organisme yang salah satunya berperan sebagai predator atau pemangsa dan yang lainnya adalah sebagai prey atau mangsa. Contohnya antara harimau dan rusa. Halo anak-anakku, itulah materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga bermanfaat dan dimengerti ya.